Renungan hari Senin 14 Februari 2022. Pesta peringatan Santos Cyrillus dan Methodius, Uskup. Yesus tidak melayani orang yang tidak percaya akan tanda-tanda yang telah dikerjakannya. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 1 sampai 11 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Saudara-saudariku terkasih, saat orang menyaksikan penampilan yang sangat mengagumkan dari seorang penyanyi atau musisi, reaksi yang muncul adalah bahagia dan bangga dan meminta agar penyanyi itu menampilkan lagi sebuah lagu. Ini sangat wajar karena semua orang merasa bahagia, puas, dan kagum. Namun di antara begitu banyak orang yang kagum, pasti ada sekelompok orang yang tak puas dengan penyanyi itu. Mereka pasti mengeluarkan kata-kata protes dan kritik. Situasi yang sama juga dialami oleh Yesus. 4.000 orang yang hadir menyaksikan dan mengalami suasana pergandaan roti yang dilakukan oleh Yesus sungguh bahagia karena mereka dipuaskan secara rohani dan jasmani. Namun kelompok Farisi bahkan sangat iri dengan mujizat yang telah dikerjakan oleh Yesus, dan mereka mulai bersoal jawab, meminta tanda dari Yesus. Tanda yang mereka minta tujuannya bukan untuk membuat mereka percaya kepadanya, tetapi hanya sebagai cobaan. Mereka mau mencobai Yesus. Yesus mengetahui isi hati mereka, maka tegas Yesus memberikan jawaban ini. Mengapa angkatan ini meminta tanda? Yesus sangat heran dengan sikap mereka. Ia tidak paham akan tanggapan mereka. Ia sangat jengkel akan ketertutupan dan kesombongan hati mereka untuk melihat, menyaksikan, dan menerima karya agung Allah yang dikerjakan dan dihadirkannya. Maka Yesus bersikap keras memberikan jawaban ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda. Dengan sikap dan tindakan mereka, Yesus menutup kemurahan dan kerahiman Allah bagi mereka. Ia tidak memberikan berkat kepada mereka. Artinya apa? Tertutup dan terkutuklah orang yang tidak menerima karya Allah yang dikerjakan oleh Putra Manusia, Yesus Kristus. Dan Yesus memilih meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang untuk mewartakan dan membagikan karya kasih Allah kepada mereka yang mendengar, menerima, dan percaya kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita? Tak dapat dipungkiri, kita juga kadang bersikap seperti orang-orang Farisi. Kita tidak puas dengan keberhasilan kita, keberhasilan orang lain. Kita tidak menghargai karya orang lain dan bahkan karya Tuhan sendiri dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Kita meremehkan mereka, kita meremehkan karya Tuhan. Kita memaksa Tuhan untuk memberi lebih banyak lagi tanda-tanda. Tanda Allah yang kita alami setiap hari dan perlu kita syukuri setiap saat adalah hidup kita. Anugerah yang kita terima dari Allah. Keberadaan kita dengan orang lain. Keberadaan kita dengan sesama, dengan keluarga yang masih menggembirakan, membawa damai. Itulah tanda Allah ada bersama kita. Anugerah yang diberikan secara cuma-cuma setiap saat. Itulah tanda Allah. Maka saudara-saudari,
kita tidak perlu meminta tanda lagi, tetapi kita percaya akan tanda-tanda yang sudah ditunjukkan oleh Yesus dalam hidup kita. Apa itu? Sabdanya, Ekaristi yang kita terima setiap saat, dan rahmat yang kita peroleh setiap saat. Amin.